Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pemirsa dimanapun berada, salam jumpa dengan saya di channel Suara Kaki Lima. Suaranya orang-orang kecil ya, suaranya pengusaha-pengusaha yang kecil banget. Maka dinamakan pedagang kaki lima. Ya tentunya ini ya, kami bukan orang yang bersekolah tinggi atau apa, tapi tentunya kami juga bisa bersuara kan, bisa ngomong gitu. Boleh kan, boleh bersuara, boleh ngomong. Dalam video kali ini saya akan membahas satu peristiwa kejadian yang kemarin viral itu di mana, di Pemalang ya, di mana di sana ada dua kelompok yang saling bertikai, yaitu kelompok PWILS Pejuang Wali Songo ya kalau tidak salah, itu Laskar Sabilillah, itu pokoknya itu PWILS dengan FPI, kelompok FPI. Mereka bertikai, kemudian sampai sabet-sabetan, balang-balangan, sabet-sabetan. Kalau menurut saya ini kan hal yang memprihatinkan lah gitu, sangat memprihatinkan. Masalahnya apa? Masalahnya dua kelompok ini kan dua kelompok yang sama-sama kelompok Muslim gitu, kelompok orang Islam itu satu. Kalau saya lihat di beberapa videonya itu ya masing-masing kelompok mengucapkan takbir yang sama gitu, Allahu Akbar gitu. Di sini mengucapkan takbir yang sama, Allahu Akbar. Di sana juga mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ada yang membaca sholawat juga. Di sini juga sholawatnya sama gitu. Tapi kemudian ini jotos-jotosan ini, sabet-sabetan itu. Sehingga kan ada beberapa yang luka-luka itu dalam beritanya kayak gitu. Nah, menurut saya hal ini mestinya nggak terjadi ya, nggak perlu terjadi lah gitu. Kita kan sama-sama bangsa sendiri, bangsa Indonesia yang harusnya menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, menjaga persatuan itu. Olehnya itu, kalau menurut saya, panitia-panitia penyelenggara pengajian itu mestinya ya setiap dari kelompok manapun, setiap menyelenggarakan pengajian itu mendatangkan mubalik-mubalik, penceramah-penceramah yang penyampaiannya itu menyejukkan gitu. Jangan mengundang penceramah-penceramah yang cara penyampaiannya itu justru memprovokasi umatnya untuk dalam tanda kutip rusuh lah gitu, untuk berbuat kerusuhan gitu, memprovokasi, manas-manasi gitu. Saya kira masih banyak di Indonesia ulama-ulama, para penceramah, para mubalik yang penyampaiannya, cara penyampaiannya, bahasanya itu sejuk-sejuk kan masih banyak. Kenapa kita tidak mengambil mereka dijadikan penceramah, dijadikan mubalik gitu? Justru kenapa harus mengambil orang-orang yang cara penyampaiannya itu manas-manasi wong gitu, manas-manasi umat supaya memantik keributan gitu kan. Cobalah kalau ini kepada panitia-panitia penyelenggara, kalau mau mengundang kiai, mengundang ustadz, mengundang ulama, mengundang mubalik, mengundang penceramah, itu adalah orang-orang yang penyampaiannya itu menyejukkan, mempersatukan, tidak mengolok-ngolok gitu kan, tidak menjelek-jelekan. Umat itu butuh yang seperti itu.
butuh yang bisa menyejukkan, yang bisa meluruskan gitu kan. Dan betul mungkin di setiap mereka yang penyampaiannya itu sangar-sangar itu kan, cara penyampaiannya itu provokatif gitu kan, ya mungkin alasannya meluruskan, tetapi kan cara penyampaiannya kalau disampaikan dengan lembut, umat itu akan menangkap materi itu dengan lembut juga gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pemirsa semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita mestinya bijak dalam menerima informasi-informasi penyampaian dari mubalik-mubalik. Banyaklah mubalik-mubalik kita yang cara penyampaiannya itu masih sejuk, masih menenteramkan, masih mendamaikan, masih merukunkan, dan seterusnya. Ya kita berdoa sama-sama, semoga negeri ini, negeri Indonesia, tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, kemudian negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari saya sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.